siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Apa yang Kau firmankan Tuhan, apa yang Kau rancangan bagi anak-anak-Mu adalah rancangan dari sejahtera. Kami boleh bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami bagi Engkau, biarlah Engkau pujian kami ini boleh menyenangkan anak-anak ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas penyertaan Engkau selama seminggu lamanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan makan minum pakai kami ya Bapa. Tanpa kami sadari Engkau begitu baik Bapa, berikan kami Tuhan atas kehidupan yang gratis sinar matahari Tuhan. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Pujian sudah kami naikkan bagi Engkau, biar pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan akan hati Engkau pakai anak-Mu ya Bapa. Tambah hati, tambah heran Bapa, buang segala kebiasaan buruknya Tuhan. Engkau yang sanggup memampukan Tuhan, melayakan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Engkau akhir-akhir Tuhan dari pertengahan sampai akhirnya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati, pikiran dan jiwa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin tidak bersama dengan kami, mungkin mereka bersama Tuhan di dalam online, kalau mereka boleh mengikutinya bersama-sama. Tapi kami percaya Engkau tidak terbatas waktu Tuhan. Engkau ada di mana saat kami menyembah Engkau, di situ Engkau ada Tuhan. Yang sakit pagi hari ini Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam kelemahan iman mereka Engkau kuatkan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau panggil mereka bersama-sama datang ibadah. Yang malas Engkau berikan kerajinan Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hati yang setia, walau apapun yang terjadi kami tetap memilih Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah seruan doa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu saja Tuhan kami boleh berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam saudara. Salam. Kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan ya saudara. Hanya saya kita, tapi kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tadi firman Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Dari dulu ribuan tahun yang lalu sampai saat ini Dia Tuhan tetap Allah ya saudara ya. Apa yang firmankan Tuhan tidak berdosa seperti manusia. Tuhan selalu setia ya saudara ya. Dia senantiasa menyertai kita dan Dia selalu ada saat kita membutuhkan ya saudara ya. Kita akan sama-sama ya saudara ya, kita mau belajar. Kita akan buka di dalam Alkitab kita Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25. 25 sampai 37 ya saudara ya. Di situ dari topnya apa saudara? Orang Samaria yang baik hati ya. Nah, kalau saudara dapat sama-sama kita mengambil sendiri, saya angkat ayat yang pertama saudara yang selanjutnya. Langsung kita baca ini silakan ayat yang lain. Dari topnya orang Samaria yang murah hati. Saya akan baca ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya
dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Silakan duduk saudara. Saat ini kita boleh sama-sama belajar ya akan pendampingan Tuhan. Kalau sini kita membaca tadi katanya perikopnya apa? Berkata orang Samaria yang baik hati. Padahal dia sedang dalam perjalanan. Biasanya orang kalau apalagi orang asing di tempat itu ya, kalau ada begitu ya, orang aslinya sini sendiri dirampok. Di sini katakan apa? Dia dirampok dan dia niaya. Sedangkan dari seberang jalan itu ada apa di situ dibilang siapa yang lewat? Terus dia lalu seorang imam kan seorang yang ahli gitu ya, saudara ya, seorang yang kalau di sini yang mungkin pendeta gitu ya, seorang imam dia lewat aja begitu. Terus ada satu lagi siapa? Seorang apa? Lewi. Dia juga seorang Lewi, mungkin seorang pekerja di rumah ibadah ya dia ya. Dia pun melewatkannya, sebenarnya dia tuh ngerti akan kebaikan Tuhan, akan kebaikan untuk sesama ya. Dan yang di sini pun ditanya pun seorang ahli Taurat, sebenarnya dia udah tahu ya. Dia nanya sama Tuhan Yesus. Orang ahli Taurat ini nanya, apa saudara? Tadi ayat yang ini apa? Ayat yang pertama kali kita baca apa? Seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus apa? Apa yang harus kau buat supaya hidup yang kekal, katanya. Nah, katanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, katanya. Apa yang kau baca di situ ya? Mungkin seorang ahli Taurat mungkin dia tahu ya, udah baca udah seluruhnya, tapi dia ingin nanya Tuhan Yesus, apa sih yang intinya itu, apa yang terutama ya? Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita baca ini, saudara, sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Nah, apa yang tidak ingin orang lain perbuat kepada kita, jangan kita perbuat kepada orang lain gitu ya. Misalkan kita pukul teman, ya kita kalau kita mau pukul jangan mukul ya. Kalau di dalam ayat ini kita baca ya, seorang Samaria yang baik hati. Dan yang di sini yang dirampok ini orang apa? Yang dirampok di sini diberitakan oleh Tuhan Yesus, ada orang dari mana, saudara? Yang tiba-tiba kemudian orang Samaria lewat. Nah, demikian juga ketika orang itu melewatinya. Nah, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jadi ini seorang Samaria ini sebenarnya orang yang asing ya, saudara ya, orang yang asing. Kalau jangan orang asing ini, lagi kemarinnya ada kecelakaan di depan, ada kecelakaan. Ada yang melihat gitu, tapi dia bilang apa? Enggak, saya nggak mau bawa. Kan bapak kan bawa ini, sudah bawa bak terbuka. Bawalah bawa ke rumah sakit enggak? Ntar saya jadi tersangka, katanya jadi saksi, saudara. Itu aja masih satu daya, satu tempat ya gitu ya. Tapi ini orang Samaria itu udah lain kota. Tapi dia mau merawat orang ini, mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan apa tadi di sini diberitakan
dia mau pengobatannya sampai selesai. Apa yang orang ini dikeluarkan untuk orang ini, katanya dia akan ganti orang yang baik hati ya saudara ya. Biar kita harus hidup tulus saudara ya, hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ini ya. Sebenarnya sehari-hari pun kita pasti mengalami ini ya saudara ya. Inilah supaya kita mau jalan seturut sama Tuhan Yesus ya saudara ya. Kita mau mengikuti akan perintahnya ya, walaupun berat ya saudara ya, walaupun susah jalannya saudara. Tadi tuh dia mengatakan ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku hadapi ya. Jadi itu ada pilihan. Ketika kita hadapi jalan ini, kita mau apa ya? Kita mau buat baik ya boleh, buat baik luar biasa enggak boleh, itu terserah kita. Tapi Tuhan Yesus memandang dari atas. Siapa yang mengikuti kehendak Tuhan itu adalah anak-anaknya ya saudara ya. Saudara, itu kita tetap di dalam jalannya Tuhan saudara. Kalau di mana kita hidup di situ kita jadi berkat ya saudara ya. Saya ya saudara ya, di dalam kerjaan saya saudara dari itu kebanyakan pakai jilbab ya saudara ya. Nah, ada beberapa teman saya tuh ada. Jadi waktu kita kemarin disuruh kirimin foto, ya saya sih apa adanya ya, emang kita begini ya gini lah gitu. Jangan seperti khotbah beberapa minggu yang lalu kan kita dengarkan ikan hidup di air laut, air yang asin tapi tidak menghasilkan dirinya. Dia tetap tawar ya. Dia pakai ini ya, pakai blender ini. Sudah apa pun gimana gitu. Akhirnya koordinator bilang, Bu, nggak apa-apa Bu, emang ibu kan gitu. Pakai aja sesuai dengan kepercayaan ibu gitu. Untung punya koordinator juga baik ya saudara aja gitu. Akhirnya dia lepas ya saudaranya itu. Jadilah kita apa adanya ya saudara ya. Dimana kita dari asalkan kita boleh menunjukkan kebaikan hati kita saudara, menunjukkan ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan ya kalau saya tuh bisa sampai di ikut kerjaan ini ya. Saya pun lagi duduk di depan, dia bilang gini, orang kalau nanti saya bisa gitu ya, nggak nama saya bisa, bukannya nama bisa gitu. Mau nggak kerja, terus kalau HP udah gitu kan anak kan udah gede. Apa itu? Ini sih pendataan mungkin gitu. Cuman jarang-jarang kayak gitu dari HP katanya. Itu kerjanya online. Nah di atasnya kita itu kita kan mafian. Nah dia itu bagian kependudukan, jadi semua laporan ke situ gitu. Oh, susah nggak? Enggak sih, memang kita mah laporan aja yang Tuhan. Mana yang meninggal, yang pindah, yang tinggal tetap gitu ya saudara yang terus semua berkas-berkasnya di ini. Udah sini mama fotokopi KTP apa gitu ya. Puji Tuhan banget nih saudara, saya merasa. Nah setelah itu pandemi itu, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan segala rancangannya ya bagi kami ya. Pada saat pandemi, semua orang nggak bisa kerja, yang biasanya rutin bekerja harus berhenti semua, stop. Puji Tuhan saya saudara masukin berkas beberapa minggu kemudian soalnya itu kan cepat ya. Kemudian saya terima saudara, dikasih saya kartu kota, ada surat tugas begini semuanya komplit ya. Nah orang-orang sini bilang, kok pakainya ini sih katanya. Kenapa nggak saya? Sebenarnya itu kalau begini langsung kirim kita lamaran itu langsung ke kelurahan saudara. Tapi saya puji Tuhan semuanya karena berkat anugerah daripada Tuhan Yesus. Tiba-tiba dari akhirnya dipenyampaikan ke saya cuma minta berdoa sama Tuhan buka jalan apa yang harus saya lakukan. Puji nama Tuhan pada saat saya duduk itu akhirnya nyamperin saya saudara di dalam hujan ini. Puji nama Tuhan saya akan yang anugerah daripada Tuhan Yesus ya. Nah setelah ada kemarin kasih kerjaan saudara, saya udah bilang ini sih kerjaan sih sampai tanggal 31 katanya masih lama. Terus saya bilang, iya biarpun masih lama juga kita keluar waktu mah kerjain aja. Ya namanya orang begitu ya saudara ya. Kerja apalagi nggak dibodohin, nggak ada atasan. Dulu saya lagi kerja di Manggaru aja. Kalau bos datang ayo baru semua pada rajin. Bos nggak ada pada nyantai-nyantai. Nah ini kan begitu. Saya udah bilang
jangan apa masih lama. Saya ini gercep, saudara, saya tuh nggak mau berjanji lama-lama ini. Saya kerjain semuanya ya, foto warga apa, pantang gitu. Belum ada sebulan, baru juga seminggu, langsung tuh di grup. Ini dilihat dari komputernya keluar kali deras seperti itu. Diiniin, dirimin ke grup ya. Belum ada yang ngerjain nol. Ada yang 1, 2, 3 gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada 200 individu, 200 lebih, ada yang 130. Pas saya lihat saudara, nama saya paling tinggi di situ. Dia bilang ini, keluaran di dalam mana? Ini kok yang lain pada nol katanya. Nanti kalau datang timnya katanya. Nah, saya udah bilang, kalau kita kerja itu sungguh-sungguh saudara. Seperti yang di firman Tuhan katakan ya saudara, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saya dari itu langsung ya saudara ya, saya itu orang itu, saya bilang begini, kalau ada kerjaannya, biarpun kita tidak dilihat, tidak bisa, tidak bertatap muka, tidak domen, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan saudara. Akhirnya apa benar keluar dari dia. Dan bukannya saya ini ya, bukannya saya sombong itu, bukan, tapi di situ nama saya itu udah pencapaian. Jadi sebabnya saudara ya, kita jangan menunda-nunda kerjaan. Amin saudara, apapun itu, baik itu pekerjaan dalam kita hari-hari, apalagi pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tentukan untuk kita, Tuhan sudah pilih kita gitu ya saudara. Lakukan dengan segenap hati ya saudara, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya saudara. Saya boleh bersyukur banget itu semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Begitu dengan firman Tuhan ini ya saudara, yang kita selalu ada, biar kita selalu ada di jalan Tuhan ya saudara. Kita selalu tidak kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya selalu berdoa di dalam setiap pekerjaan saya hari-hari itu. Saya selalu berdoa Tuhan, andalkan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri ya saudara ya. Tapi puji nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan ya saudara ya. Saya boleh dapat semua karena kemurahan daripada Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik ya saudara ya. Biar kita boleh bersyukur kepada Tuhan ya saudara ya. Di dalam firman Tuhan di pagi hari ini kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Coba ini kalau udah dapat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin saudara, jangan. Nah, firman Tuhan ini bukan untuk orang tua dia, untuk anak muda, untuk anak-anak. Nah, firman Tuhan ini katakan apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Amin saudara, supaya kita mampu ya saudara yang melakukan ini. Di mana Tuhan tempatkan kita saudara? Kita boleh mengasihi sama, mungkin tidak seperti orang Samaria ini ya, yang sampai menolong bawa ke rumah sakit gini. Cukup yang sepele-sepele aja saudara. Dengan kata-kata kita yang penuh kasih ya saudara ya, kita sudah menjadi terang dan garam dunia ya saudara ya. Puji nama Tuhan saudara, firman ini boleh menguasai nama saya nanti kata kembali ya tulisannya. Gitu. Oh Tuhan, pimpinlah aku, ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah ajarku
Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Sebab memang saat kita melakukan apapun juga dalam segala kehidupan kita, tidak terkecuali bagi mereka orang yang percaya maupun tidak percaya, seperti orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria dengan orang Yahudi tak bersahabat pula. Memang menurut sejarah bahwa 10 suku bangsa Israel ada di Samaria, begitu garis keturunan kerajaan yang ketiga waktu zaman Nabian terpecah menjadi 2, tetapi di sana mereka hidup dengan apa yang menurut kata tetangganya benar, itu yang dia lakukan. Tetapi orang Samaria dia ada sebagian simpar ke segala kebenaran, sehingga dia melakukan demikian juga dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dengan jalan